Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, langkah baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Widya Ningrum sebagai moderator. Saya Fania Griselda Wibowo sebagai presentator. Saya Sabrina Mani Putri sebagai presentator. Baiklah, presentasi pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu adalah dasar hukum. Dasar hukum PPN. Dasar hukum PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam Peraturan Perundang-undang Perpajakan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Dasar hukum PPNBM. Dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPNBM dan PPN diatur dalam undang-undang yang sama karena PPNBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa pengenaan PPN. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Fania. Pada Fania, kami persilakan. Yang kedua, tujuan pemberian fasilitas. Fasilitas pajak PPN dan PPNBM adalah kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak di bidang pajak PPN dan PPNBM. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya asing, mendukung pertahanan sosial, serta memperlancar pembangunan nasional. Fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memacu beberapa sektor ekonomi potensial. Kedua, mendorong perkembangan usaha. Ketiga, meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Yang keempat, mendukung pertahanan nasional. Yang kelima, mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, kami persilakan. Materi yang ketiga yaitu pajak terutang tidak dipungut. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai, menjelaskan bahwa ada beberapa transaksi yang atas penyerahan tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Ada pula barang yang sama sekali tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Pada undang-undang tersebut, hanya dijelaskan bahwa perbedaan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan dibebaskan yaitu perlakuan pada pengkreditan pajak masukannya. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pajak terutang tidak terutang atau dibebaskan terkait yang pertama, kegiatan di kawasan tertentu. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. Yang ketiga, impor barang kena pajak atau BKP. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak atau BKP tidak berwujud tertentu dari luar di dalam negeri. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar di dalam negeri diatur dengan peraturan pemerintah. PPN yang tidak dipungut tetap dapat mengkreditkan pajak masukannya. Namun, walaupun tidak memungut PPN, PKP masih wajib menerbitkan fakturnya dan diserahkan kepada lawan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku. PPN yang tidak dipungut biasanya diberikan untuk penyerahan di kawasan ekonomi tertentu, seperti kawasan bebas, kawasan berikat, dan perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE.
Materi yang keempat yaitu dibebaskan dari pengenaan pajak. PPN dibebaskan merupakan fasilitas dalam pajak pertambahan nilai. Selain PPN, dibebaskan ada juga fasilitas PPN tidak dipungut. Fasilitas PPN ini dapat diberikan sebagai atau seluruhnya, sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Pemberian fasilitas PPN, baik PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut, terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. Yang ketiga, impor barang kena pajak tertentu. Lalu yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. PPN dibebaskan menjadi kode transaksi 08, sedangkan PPN tidak dipungut memiliki kode transaksi 07. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut sebagai berikut. Pajak masukan yang dibayar untuk memperoleh barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan. Sedangkan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Selanjutnya, barang kena pajak dengan PPN dibebaskan. Yang pertama, barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak. Yang kedua, makanan unggas, ikan, ternak, serta bahan baku untuk pembuatan makanannya. Yang ketiga, bibit atau benih dari barang perkebunan, pertanian, kehutanan, penangkaran, peternakan, dan perikanan. Lalu yang keempat, barang hasil pertanian atau terbatas pada jenis NKP yang terdapat pada lampiran pemerintah, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2007. Lalu yang kelima, air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum atau perusahaan air minum milik pemerintah atau swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan air bersih. Lalu yang keenam, listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Penyerahannya tidak memerlukan permohonan SKB PPN. Lalu yang ketujuh, rusunami dengan kriteria tertentu. Penyerahannya tidak memerlukan permohonan SKB PPN. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.